Halo Kak, Oke, langsung kita mulai ya. Sebelum mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Nah, selesai. Oke, langsung kita share screen ke soal yang kamu share kemarin. Oke, kemarin penalaran pengetahuan kuantitatif, sekarang penalaran matematika. Oke. Oke, teksnya agak panjang ya, kita baca dulu. Nomor satu, dalam suatu industri, pendapatan dari sebuah mesin produksi pada setiap T adalah F sama dengan FT. Pendapatan dari mesin ini pada tahun ke T adalah FT juta rupiah, yang dirumuskan dengan FT 850 min 12 T min 3 T kuadrat. Dengan 3 kurang dari T kurang dari 14. Biaya servis operasi dan suku cadangnya pada setiap saat T adalah GT. Besarnya biaya ini pada tahun ke T adalah GT rupiah, juta rupiah, yang dirumuskan dengan GT 150 plus 8T plus 2T kuadrat. Sama periodenya ya, 3T 14. Keuntungan dari mesin produksi ini adalah setiap saat dirumuskan dengan UT sama dengan FT min GT. Dengan keuntungan pada tahun ke T adalah UT juta rupiah. Jika pada tahun ke X, besarnya keuntungan dari mesin produksi ini adalah 400 juta rupiah, maka X. Oke, di sini ada diketahui ya, keuntungan itu apa? UT sama dengan FT min GT. Oke, berarti kita bisa rumuskan FT-nya adalah FT min GT 850 min 12T min 3T kuadrat dikurangi 150 ditambah 8T plus 2T kuadrat. Oke, dikurangi jadinya 850 hmm, kurang 900, 700 ya. 100, 700 iya, terus min 20. 700 20 min dua T. puluh T min 5 T kuadrat. Ya, ini bisa bisa kita sama dengan kan 400 ya. Karena di sini keuntungannya udah diketahui 400 juta rupiah. Berarti kini kita masukkan 400. Nah, setelah itu kita pindah ke ruas kiri aja biar T kuadratnya nggak negatif. Berarti 5T kuadrat plus 20T. 400 kurangin 700. Min 200T. Min 3, 300 ding. T sama dengan 0. Nah, di sini bisa kita bagi. Bagi dengan 5. Berarti X kuadrat. T Eh, kuadrat. T-nya kita ubah jadi X langsung aja ya. Karena Hmm, kita mencari UT, bukan UX, bukan UT ya. Berarti 5, berarti X kuadrat X plus kuadrat tambah 4T 4X. dikurang 60 T. Nah, ini kan bisa difaktorkan ya. Berapa? 300, itu 300 T, Kak. Iya, 300 bagi 5 kan 60 kan? Bukan 300 saja. Oh iya, ding. Astaga. Iya, kenapa ada T-nya ya? Oke, oke, oke. Sip. Lanjut. 60 Hmm, itu perkalian antara berapa biar jadi 4. Berarti 20, enggak ya? Berapa, Dek? 6, hmm, 6 sama 10 ya? 15, Perkalian, enggak. kalau 15 sama 4 nanti pengurangannya nggak bisa jadi 4. Ya, kita cari yang pengurangannya bisa jadi 4. Kan ini kan 10 sama 6 kan Berapa ya? bisa jadi 4. 10 kurangi 6 kan 4. Oh ya, 10 sama 6 ya. Ya, jadi ini plus. Nah, berarti X-nya adalah 6 atau X sama dengan min 10. Nah, karena ada dua solusi ya di sini X-nya harus lebih dari 3 kurang dari T kurang dari 14. Berarti kita eh, cari yang memasuki ini.
memasuki 3 sampai 14. Berarti 6. Kita pilih 6. Jadi jawabannya yang C. Karena min 10 tidak memenuhi. Oke, lanjut nomor 2. Mesin produksi ini masih memberikan keuntungan jika rentang waktu T memenuhi. Nah, berarti kita cari T-nya sekarang. Tadi kan kita cari keuntungan. Eh, ini juga keuntungan. Memberikan keuntungan jika rentang waktu T memenuhi. Nah, berarti dari UT tadi, itu kita tidak sama dengan kan 400. Karena di sini nggak ada besarnya keuntungan ya. Jadi kita ambil aja yang ini. Yang min 5T kuadrat min 20T plus 700 ya. Mesin produksi ini masih memberikan keuntungan jika rentang waktu T memenuhi. Mesin itu memberikan keuntungan jika UT lebih dari 0 kan. Berarti kan ini kan lebih dari 0. Terus kita faktorkan. Ini sebaiknya kita bagi 5 dulu biar nggak kebanyakan. Min T kuadrat min 4T plus 400. Kok 400? 700 bagi Empat. 5 berapa? 140 Oh, ya. oh iya, 100. Nah, ini kan lebih dari 0. Kalau kita bagi minnya, kita bagi min, jadinya T kuadrat plus 4T min 140 kurang dari 0. Nah, ini kan kita kita faktorkan. Tapi kan nggak bisa ya, 140 kan itu bisanya 14 kali 10, 70 kali 2, itu lebih besar, lebih besar. Nggak bisa, 14 kali 10 aja cuma, 14 kali 10 bisa 4 ya? Ya nggak sih? Ya berarti 14 sama 10 nggak sih? Kenapa, Kak? Ini loh faktornya ini loh. 14. Oh iya, 14 sama 10 ya. Iya, berarti ini T plus 14 sama T plus 10, min 10. Ya kan? Mm-mm. Berarti T-nya sama dengan T1 sama dengan Kayaknya salah 10 nih. atau T2 sama dengan min 14. Nah, berarti T-nya adalah kurang dari min 14 sama kurang dari 10. Nah, karena di sini ada rentang waktu yang disertakan dalam soal adalah 3 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 14, berarti kita gabungkan. Nah, jadi batasan waktunya itu antara 3 sampai 14. Tapi karena di sini kita dapatkan min 14, berarti nggak masuk kan? Nggak masuk ya. Mm-mm. Jadinya setelah kita gabung, irisan dari kedua rentangnya berapa? Berarti irisannya adalah 3 kurang dari T kurang dari 10. Nah, kalau ini kan nggak masuk 14. Jadi jawabannya yang kurang darinya nggak ada sama dengannya yang 10 ya. Berarti jawabannya Yang A. mm, Oke, lanjut. Nomor 3. Pada rentang waktu T dengan T kurang dari T kurang dari 14, jika laju perubahan F terhadap T adalah L1 dan laju perubahan G terhadap T adalah L2, maka, nah berarti nomor 3 gimana nih? Berarti ini kan F terhadap T. Nah, berarti laju perubahan terhadap T adalah turunan pertama terhadap T. Ya, jadi ada diferensialnya. Jadi kan tadi FT apa? Tadi FT itu kan
850 min 12T min 3T kuadrat. Jadi laju perubahannya atau bisa kita namakan F aksen ya. F aksen itu turunan. F aksen T adalah F terhadap T. Atau turunannya. Berarti turunannya berapa, Dek? Min Turunannya 12. Ini min. min 12. Min 6T. Ya kan? Ini diturunkan. Oh iya, Nah, berarti kan udah ketemu kan turunannya. Sekarang, laju kedua adalah perubahan G terhadap T juga. Berarti GT tadi apa? GT tadi adalah 150 ditambah 8T ditambah 2T kuadrat. Laju perubahannya adalah G aksen T. Itu adalah DG terhadap DT. Diferensial G terhadap T adalah, lalu turunkan berapa ini? 8 ditambah 4. 8 plus 4 C. Nah, setelah itu, di sini F aksen T-nya adalah F aksen T. Bentar, kok nggak ada ya di sini? Kondisi yang diberikan 4T min 6. Berarti diapakan ya ini? Bentar. Maka rentang waktunya 3 sampai 14. Jika laju terhadap panas L1, ini L2. Terus kenapa? Terus kenapa bisa dapat tadi 0 ya? Jadi 0 ya. Apakah dimasukkan? Kalau dimasukkan, atau kita coba-coba. Kalau dimasukkan 0, F aksen T-nya atau alias L1. Ya, ini kan L1, ini L2. Kalau T-nya 0, L1-nya kurang dari 0. Kalau T-nya 0, L1-nya lebih dari 0. Jadi jawabannya yang mana ini? Iki L2 deh. Berarti yang C ya. Iya, iya benar-benar. Yang C berarti ya. Berarti ini dimasuk-masukkan karena fungsinya udah ketemu gitu. Oke. Lanjut. Teks 2. Perbandingan banyaknya pohon A, B, C, dan E disajikan pada diagram lingkaran di bawah. Oke. Perbandingan banyaknya pohon C, D, dan E disajikan dengan diagram kecil lingkaran kecil di sampingnya. Banyak pohon E sebanyak 350. Diketahui banyak pohon E 350 batang. Nah, diketahui pernyataan berikut. Yang benar, banyaknya pohon A kurang dari 200. Oke, kita hitung dulu. Derajatnya berapa, Dek, sudutnya? 360 dikurangi. Dikurangi 150. Iya, 210. 210. Berarti kita cari A.
Jumlah pohon D sama dengan jumlah pohon. Jadi kita hitung 90 per. Bentar. Diagram kecil sudut D 390. Nah, ini sama nggak ya lingkaran kecil sama besarnya? Beda nggak sih, Kak? Lah ya, derajatnya itu sama nggak sih? 360 semua? Sama nggak? Sama. Sama. Tapi, Nah, berarti kita boleh nggak pakai perbandingan misal kalau cari A itu 90 per 210 kali 350? hmm, hmm, Ya, coba aja ya. Berarti kan A itu 90. Berarti C sama dengan A dong. Ya nggak? iya, Berarti 90 kayak dua derajat kali per lebih besar. 210 kali 350. Seret. Bagi 3, 7. Bagi 3, 3. Bagi 7, 1. Bagi 7, 5. Berarti 150. Berarti banyakan pohon A bener ya? Ini nomor satu. Terus nomor dua, banyaknya pohon A dan B perbandingannya. Oke, kita cari dulu. Yang B adalah 30. 30 per 210 kali 350. Seret. 7. 50. Bener ya? 3 banding 1. Oke, bener. Kan 50 banding 150. 2 bener. Terus, banyaknya pohon C 180. Lah, salah ini ya. Tapi kalau 1, 2 benar, harusnya 3 benar sih di optionnya. Iya, Tapi kenapa C kalau 180? Padahal C adalah A. berarti tiga salah ya. Iya, 3 salah loh. Total Berarti banyaknya antara pohon C dan D, lebih dari 200. kita hitung D dulu. Coba 4 tapi bener. 100. Benar ya, Banyaknya pohon C 250. dan D. 100 ditambah 150, 250. Iya bener. 124 bener ya? Bener gak sih? Coba ya, kalau nomor 4 salah. Nomor 5 harusnya benar. Banyaknya pohon seluruhnya. Berarti kan A, B, C, D, E. Berarti 150 kali 2 ditambah 50 ditambah DE. 60. 100 sama 350.
Berarti ini 300 ditambah 150 tambah 350. 650, 800. Ya bener ada jawabannya ya. Nah, berarti ini kemungkinan 1, 2, 4 ya. Kita kasih option sendiri aja. 1, 2, 4. Oh, tak kirain kalau nomor 5 nggak ada jawabannya berarti nomor 4 juga salah. Tapi nomor 5 ada jawabannya ini. 800. Berarti ya bener. Oke. Banyak pohon sebanyak 350 batang. Klik pada kolom yang sesuai. Selisih pohon D dan B 25. Bener nggak? Salah ya? Mm-mm. Dia. Hmm. Jumlah pohon A dan C 350. A, C. Berarti Kayak lebih deh. 150, 105, 300 harusnya ya. A, C kan sama. Mm-mm. Alah. Terus, perbandingan banyak pohon A dan D. Berarti 150 dibanding 100. Salah. Kalau Tiga SSS banding dua. nggak ada loh. 3 banding 2 ya, 9 bagi 4. Enggak deh. Salah, salah, salah. Itu kalau kali 3 sama 2. Kok SS semua ya? Apa, Apa ada yang salah? apa Makanya, beda ya? apa jangan-jangan lingkarannya itu loh? Lingkaran kecil sama besarnya beda kali ya jumlahnya. Nah, jumlahnya itu yang nggak diketahui ya kan? Iya. Apa dua kali lipatnya tuh? Tapi kalau secara sudut nggak beda sih. Walaupun dia gede atau besar kecil. Karena sudut selalu sama. Iya. Lingkaran selalu 360. Nah, Apa dua kali lipatnya ya? harusnya kalau perbandingan sih enggak ya. Bentar. Ini nomor 4. Oh iya, bener kok, Dek. Ini juga nomor 3 salah. SSS. Kalau tak cari di Google ini SS juga sih. Kebetulan ada soal yang mirip. Ya ini. Mirip Paul Pluxer. Di X di Twitter. Lihat lingkaran kecil dulu. 350. 210. C 80, D 100 benar. Lingkaran besar.
Ini enggak sih ini. Di Twitter nggak lengkap. Oh ini kemarin habis dibahas sama guruku. A lebih dari 150, A min B lebih dari 100. Bener, caranya sama kayak kita kok, Dik. Ya udah, berarti kita jawabannya tetap aja. 3 banyak pohon C. C 150 bener. Oke. Ya udah, berarti 6 ini SSS saja ya. Loh, kok kamu macet sih, Dek? Kenapa, kenapa tuh? Kok kamu macet tadi? Iya, sinyalnya agak jelek. Oke, ini di Twitter kan ada yang dibahas sama gurunya kan ini. Sama kok kayak kita. Emang sama, ya. Emang perbandingannya sama. Berarti lingkaran besar sama kecil kalau mau cari Oh, CDE juga sama. Ya, berarti ini ya udah SSS saja. Saja salah semua. Berarti ini. Karena pembandingan yang benar harusnya 3 banding 2. Berarti ini F gitu aja. S, S, S. Oke, lanjut ke soal nomor teks 3. Teks 3. Sebuah kolam ikan berbentuk balak memiliki alas persegi dengan luas 900 desimeter kuadrat dan tinggi T desimeter. Sebelum diisi air, ya balok-balok. Oke, lebih baik kita gambar langsung aja. Oke. Alas persegi luasnya ini adalah 900. Tingginya T. Sebelum diisi air, bagian dinding dalam dan alas kolam akan dicat terlebih dahulu. Dinding dan ini dicat terlebih dahulu. Sebuah keran mengalirkan sebanyak 1 desimeter tiap 10 detik ke kolam, hingga setengah kapasitas kolam terisi untuk selanjutnya ditambahkan sejumlah ikan. Diketahui bahwa tiap 6 ekor ikan membutuhkan minimal 15 desimeter kubik air. Jika T sama dengan 10, maka jumlah maksimal ikan pada kolam adalah 1620. Berarti kita cari T-nya alias tinggi. Ya. Oke. Kalau kita cari volume, volume itu kan luas alas kali tinggi. Ya, luas alas kali tinggi. Nah, tapi tingginya belum diketahui. Nah, berarti gimana nih? Berarti volume. Volume kan luas alas kali tinggi. Berarti 900 T. Nah, kan 900 T. Terus volume air adalah, nah, volume air itu adalah kolam diisi setengah kapasitas. Nah, kolam diisi hingga setengah kapasitas. Berarti volumenya adalah setengah kali volume total, alias setengah kali 900 T, yaitu 450 T desimeter kubik.
Nah, setiap 6 ekor ikan membutuhkan minimal 15 desimeter kubik air. Berarti kebutuhan per ikan berapa? Kebutuhan per ikan adalah kebutuhan air ya, kebutuhan air per ikan yaitu tinggal dibagi 15 desimeter kubik per 6 ekor, yaitu 2,5. Nah, sekarang hitung jumlah ikan maksimal. Berarti volume air per kebutuhan air per ikan, jumlah ikan maksimal ya, berarti mana ya? Ini aja deh. Jumlah ikan max. Jumlah ikan max adalah volume air per kebutuhan air per ikan, yaitu berapa? 450 T per 2,5. Berarti berapa? Berarti 450 dibagi 2,5. 118 ya, 180. 180 T ekor. Berarti rumusnya ini jumlah ikan. Berarti kalau T-nya 10, jumlah maksimalnya harusnya 1.800. Berarti salah. Kalau T-nya Hmm. 12, berarti 18 kali 12. Oke, benar ya. 2160, ini benar. Ya benar. Kalau T-nya 14, harusnya 2520. Berarti salah. Berarti jawaban yang benar adalah SBS. Oke. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam dengan air adalah, berarti cari waktu yang dibutuhkan. Yang pertama kan tadi volume airnya itu 450 T. Nah, berarti kita harus menentukan laju pengisian air. Laju air. Laju air adalah 1 desimeter tiap 10 detik ya. Sebuah keran. Kerannya itu tadi. Kerannya atau laju air, laju keran ya. Laju air adalah 1 desimeter kubik per 10 detik. Yaitu 0,1. Nah, sekarang kita menghitung waktu yang dibutuhkan, alias T. Waktunya berarti volume air dibagi laju air. Laju alir ya, harusnya alir. Alirnya adalah volume airnya tadi berapa? 450 T per 0,1. Berarti 1.500. 4.500 T detik. Jawabannya B. Oke, gampang. Terus, jika kolam dapat diisi 3.960 ikan, nilai minimal T. Ya udah gampang, tinggal disama denganin aja. Tadi kan 180, ya kan? Berarti kan Hmm. 180 T sama dengan 3.960. Berarti T sama dengan 3.960 bagi 180. Serat, serat. Berarti T sama dengan 2. 2, 2. Nah, jawabannya D. Tinggal dibagi aja. Oke, sekarang kita menuju teks 4. Oke, suatu wahana kinceria jenis whale dilengkapi dengan 8 tempat duduk. Oke, ya. Jarak antara tempat duduk ke satu dan ketiga adalah 4. Oke, ke satu dan ketiga ini jaraknya adalah 4 meter. Panjang tiap tiang kincir penyangga adalah 6. Ini 6.
Panjang tiap tiang. Kincir penyangga adalah 6 meter. Untuk menggerakkan kincirnya itu dipasangkan roda penggerak pada poros kincirnya. Roda penggerak dan roda mesin penggerak mempunyai radius sama, yaitu 0,5 meter. Radius itu berarti jari-jari. 0,5. Ini 6 tiang penyangga ya? Benar-benar. Tiang penyangga. Tiang penyangganya berarti yang sini ya, yang 6 ya. Ini enggak. Terus, dan keduanya dihubungkan dengan sebuah sabuk. Roda mesin penggerak berada di bawah roda penggerak dengan titik pusat berjarak 1 meter di atas tanah. Oke. Radius lingkaran paling luar. Gimana cara mencari radius lingkaran paling luar? Radius tuh yang apa, Kak? Jari-jari. Wajah. Di sini kan ini tadi kan 360 derajat, kan ada 8. Berarti setiap ini sudutnya adalah 360 dibagi 8, yaitu 45. Berarti ininya 45 derajat. Nah, sudut pusat antara tempat duduk 1 dan 3 adalah sudut pusatnya adalah 90. Karena di sini ya siku-siku. Kalau kita cari R-nya alias R besar, berarti gimana? Berarti tinggal pakai triple Pitagoras kan? Hmm. Nah, triple Pitagoras adalah jari-jari kuadrat ditambah jari-jari kuadrat sama dengan sisi miringnya. Sisi miringnya berapa coba? 4 meter ya kan? Kan jarak ini ke sini adalah Hmm. 4 meter. Berarti R kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Nah, berarti 2R kuadrat sama dengan 16. Berarti R kuadrat sama dengan 8. Berarti R kuadrat sama dengan akar 8. Ini R tuh ya. Berarti akar 8 itu berapa? Akar 4 kali 2 alias 2 akar 2. Jawabannya yang C. Ya, kita tinggal ini kan ini kita cari yang ini R. Ini bayangkan R. Ini juga R. Dah. Oke. 11. Tinggi poros kincirnya adalah tinggi poros kincirnya tinggi poros. Tadi kan porosnya di radius 0,5. Tinggi poros, tinggi poros. Bentar, bentar. Porosnya yang mana sih? Apa nggak panjang tiang penyangga sih harusnya? 6 meter. Panjang tiang penyangga 6 meter. Porosnya. Berarti 6. Gini pakai triple Pitagoras lagi ya? Ini kan kita cari ini ya. Ini ke sini. Berarti 6 kuadrat roda penggerak dengan titik pusat 1 meter di atas tanah.
Akar 6 kuadrat dikurangi 3 kuadrat itu berapa? 36 kurangi 9. Akar 27 ya. Akar 27. 9 kali 3, 3 akar 3 ya. C. Ini tak pernah dari 6 ini. Terus kan ini kalau dibagi itu kan 3 deh. Jadi tinggal pakai triple Pythagoras saja. C-nya. Oh, Punya C. Terus 12. Panjang sabuk pada penggerak dan roda mesin penggerak adalah sabuknya tok. Waduh, dia iki. Panjang sabuknya hubungan roda dan sabuk. Berarti berarti kan itu ada dua diameter. Dua diameter tambah keliling lingkaran. Nah, berarti kan itu kan gini kan. Nah, ini kan keliling. Berarti 2D ditambah 2πr rumusnya. Panjangnya. Berarti kan 2 kali anggaplah D-nya itu 6. Karena tiang penyangganya 6 meter adalah jarak antara poros. Berarti 2 kali 6 ditambah 2 kali ke 0,5 radiusnya. Berarti 14 tambah. tambah pi. Oh, nggak ada ya? Panjang. Ntar coba tak cari nih. Oh, ini ada. Bentar. Minta cek dulu di... If you can understand what I'm saying but are unable to speak like me, I got you. Gue nemu satu aplikasi dengan sama akar kuat sehingga tinggi poros. Soal nomor 3, panjang sabuk pada ya berarti kan ini seperti ini. Jadi Oh, keliling lingkaran 2M berarti 2 kali ini di sini di 2M ya. 2D-nya itu dia 3 akar 2 min 1. yang sabuk. Kenapa bisa 3 akar 2 min Saya 1? kata jangan di X ya. Ini misalkan M, daerah titik pusatnya ini M, kemudian di sini juga, nah, misalkan M sampai sini ya. Nah, ini H per 6. Sehingga ini nanti kita kali silang berarti H sama cos 4. Kita cari 4. Nah, ini yang kita cari. Ini sampai bawah. Nah, ini berarti H sama dengan setengah. Tinggi poros itu yang itu toh. Oh, ternyata yang tinggi porosnya bukan yang bawah tapi yang atas ya.
Ntar, kita edit dulu ini. Kalau ini kan tinggi poros yang bawah, 3 akar 3. Ternyata tinggi porosnya itu yang ini loh. Tinggi porosnya yang ini, sini ke sini. Yang merah ini ternyata. Berarti kita tinggal pakai rumus trigonometri aja ya kan? Nah, berarti kan ini kan 90. Ini kan tadi 6. 6 senti ya, 6 meter. 60, 6 meter. 45, 90. Oh, yang ini deh bener deh. Yang ini. Ini tadi pakainya 45. Ini 45, 6. Nah, berarti nggak boleh ya. Nggak boleh pakai triple Pythagoras. Karena ternyata ini bukan segitiga sama sisi. Ini bener porosnya yang ini tadi. Tapi nggak boleh pakai triple Pythagoras. Berarti pakainya yang menghubungkan ini sama 6. Berarti kan cos ya. Dekat sama miring. Samping, sami. Berarti cos 45 sama dengan X per 6. Alias cos 45 adalah setengah akar 2. X per 6. Coret, coret 3. Berarti X sama dengan 3 akar 2. Jawabannya yang B ya. Kita revisi. Nah, terus yang ini tadi dia itu gambarnya, gambar sabuknya adalah setengah. Maka, maka gambar sabuknya di sini ada 3. Set. D ini D-nya ada 3 akar 2. Balik kalau titik pusat yang tadi. Nah, karena tadi dari ketahui tinggi porosnya, tinggi poros kincir-ria itu adalah yang ini. Atau gambarnya gini aja deh, biar biar ke bawah. Nah, terus ini, terus gini. Nah, tinggi porosnya tadi adalah 3 akar 2. Nah, karena ini menyatu ya, nomor 11 12. Nah, jadi tingginya adalah 3 akar 2. Ya, itu nanti Terus di sini anggaplah D, D, D. Nah, berarti D-nya berapa? D-nya adalah 3 akar 2 dikurangi 1. 1 itu yang mana sih? 1 itu yang ini. Nah, jadi tinggi tinggi titik pusat bawah roda ini adalah 1 meter. Ini loh. Roda mesin penggerak berada di bawah roda penggerak dengan titik pusat berjarak 1 meter di atas tanah. Nah, jadi di sini tuh masih ada 1 meternya ya. Masih ada 1 meter. Berarti rumus D adalah 3 akar 2 min 1. apa? Nah, jadi panjang sabuknya berapa? D-nya itu diganti 3 akar 2 min 1. Makanya kok ada akar sama min satunya. Ternyata dari situ. 2 kali 3 akar 2 min 1. Dah. Berarti nama kedua. Ya, 6 akar 2 min 2 plus pi jawabannya. Oh, iya. Akar pas. Oke, betul. Lanjut, teks 5. Adi pergi ke tempat kerja pukul 7 WIB setiap pagi. Jika menggunakan mobil dengan kecepatan 40 km per jam, maka dia tiba di tempat kerja terlambat 10 menit. Ya, kalau gunakan mobil, kecepatan segitu terlambat 10 menit. Tapi, kalau menggunakan kecepatan 60 km per jam, dia tiba di tempat kerja 20 menit sebelum. Eh, Berarti jarak antara rumah Adi dan tempat kerja berapa?
Itu dibagi aja atau gimana? Itu ya. Itu kita cari dulu nih jaraknya S sama dengan VT. Nomor 13 ya. Itu kan jaraknya itu kalau V1-nya. Bentar, V1. V1-nya sama dengan 40 kilometer per jam. Dia terlambat 10 menit. Otomatis waktu tempuhnya adalah anggaplah T ini waktu normalnya ya. Waktunya ditambah 10 per 60. Ya kan? Karena kan terlambat. Terus, 60-nya menit ya? ya, S-nya atau jarak itu kan V kali T. Berarti 40, ini 40 itu kecepatannya ya. 40 dikali T plus 10 per 60. Nah, untuk kondisi kedua, dia V2-nya adalah 60 kilometer per jam, tapi dia udah sampai 20 menit. Berarti ini kurang. Berarti T2-nya adalah T dikurangi 20 per 60. Sehingga S-nya adalah 60 dikali T min 20 per 60. Kita sama dengankan untuk mencari tahu T-nya berapa. Kita sama dengankan berarti S1 sama dengan S2. Berarti 40 dikali T plus 1 per 6 ya. Tak langsung sama dengan 60 dikali T min 2 per 6 atau 1 per 3 bolehlah. Biar disederhanakan langsung. Serat, serat, coret. Ini bagi 22, bagi 23. Berarti 2T plus 1 per 3 sama dengan 3T min 1. Berarti T sama dengan 1/3 plus 1. Alias Seperti itu. T sama dengan 4 per 3 jam. Nah, 4 per 3 jam itu berapa? Waktu 4 per normalnya 3 jam itu 1 jam 1 jam 1/3 dikali 15 60. menit. 20 no, 20 menit. Oh ya 20 menit. Nah, normalnya sini. Berarti kalau menghitung Berarti A jaraknya, ya 14. berarti jaraknya adalah S, kita kembalikan lagi. Itu kan tadi 40 dikali T-nya kan 1, kan T-nya kan 4 per 3, ditambah 1 per Mm-mm. 6. Berarti 40 dikali, samakan penyebut, 6, ini kali 6, 2, 8, 9 per 6 ya. 8 tambah 1, 6, 3 per 2. 60. Iya, Berarti 60 60. kilo. Betul. Jawabannya E. Yang Jam 14, yang 14 berapa? Jam kerja di kantor yang Adi A. dimulai pukul. Oke, berarti jam mulai kerjanya adalah jam berangkat ditambah waktu tempuh normal. Jam mulai kerja adalah jam berangkat ditambah waktu tempuh normal. Berarti jam kerjanya adalah jam berangkatnya kan 07.00 ditambah Mm, 1 jam 20 menit. Berarti dimulai jam 8, berapa? 8.20. Iya, betul. 15, nomor terakhir.
Klik pada kolom yang sesuai untuk tiap pertanyaan berikut. Kecepatan yang harus A ditempuh agar tiba tepat waktu adalah 45, benar nggak? Di, eh, salah. Eh, Eh, enggak, belum salah deh. ya kita cari dulu no. V sama dengan S per T kan? Kan jaraknya 60. Waktunya kan 4 per 3 jam. Berarti 60 kali 3 per 4. Nah, bener kan? 45 Benar. kilometer per jam. Berarti ini benar. Jika Adi menggunakan mobil dengan kecepatan 50 kilometer, dia tiba 8 menit sebelum kerja dimulai. Benar nggak? Dibagi dulu ya. Ya nggak, no, kayak tadi. Tadi kan berarti kan waktu normal dikurangi waktunya dia. Kecepatan 50, kecepatannya 50, waktu tempuhnya berarti berapa? T-nya sama dengan S per V. S per V sama 60 dibagi 50 sama dengan 6 per 5. 6 6. per 5 jam itu berarti 1 jam 12 menit. Salah. Benar-benar. Nah, 1 jam 12 menit. Waktu normalnya berapa? T normalnya Satu adalah jam 1 dua. jam 20 menit. Berarti kalau dikurangi kan 8 menit. Bener ya? Ini dikurang 8 menit. Benar. Terus, jika Adi menggunakan mobil dengan kecepatan 30, yo sekarang kalau kecepatannya 30, kecepatannya 30 kilometer. Berarti waktunya berapa? 60 dibagi 30. Yaitu 2. Berarti 2 jam. 2 jam. Iya, dua jam ya. Iya bener ya? Berarti dia Salah ya, akan, Bro? harusnya dia nggak terlambat. Harusnya terlambat. Waktu normalnya kan 1 jam 20 menit. Berarti selisihnya 2 jam dikurangi 80 menit. Tapi Sama dia dengan 40 menit 30 terlambat. kilometer per jam. Tapi Oh yang iya, 40 menit 40. terlambat. Harusnya 40 ya, bukan 30. Jadi Mm-mm. jawabannya yang BBS. Alias benar-benar salah. Oke, kita atas screenshot dulu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, Dek. Udah jelas. Oke, berarti udah selesai semua ya. Udah kita jawab semuanya. Meskipun ada beberapa yang salah ya tadi di sekitar nomor 45. Oke, langsung kita tutup. Oke, alhamdulillah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat bagi depannya dan dapat mudah dalam menghadapi SNPT ke depannya. Berdoa mulai. Iya. Udah selesai. Kita ambil dokumentasinya dulu. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Dek Zahra, Kasih Dek kayak Risha atas perkenalan ini. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, dadah, selamat istirahat. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Hey guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe, and don't forget to turn notifications supaya kalian dapat mendapatkan konten baru aku. Terima kasih. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye bye, see you in the next video. Peace.